Kalau kita bicara nominal itu 6 juta per bulan. 6 juta per bulan. Bulan berikutnya jadi 7. 3 bulan berikutnya jadi 9. Setelah setahun jadi 11. Setelah 2 tahun digaji 20 juta per bulan. Umur 23, 24. Jadi sederhananya seperti itu. Dan itu bersih. Itu bersihnya. Uang makan dikasih lagi 8.000 sampai 10.000 baht. Kalau dikurskan sekarang 400 begitu sekitar 3.200.000 rupiah. Apartemen dikasih lagi. Uang tiket pulang pergi dari Indo, Thailand Indo setahun 3 kali. Itu pun dikasih lagi. Jadi nabung. Ya. Selama 2 tahun akhirnya kerja di sana. Setelah 2 tahun kerja kan artinya resign dulu. Nah sisa setahun terakhirnya saya buka kasino saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Kembali lagi bersama saya Kang Rensu. Dan tentunya hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang sangat spesial. Beliau adalah Koh Dennis Lim. Benar gak sih? Benar, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa teman ngobrol kita pada kesempatan hari ini adalah Koh Dennis, orang yang mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang ada di Kota Bogor, di Surabaya juga ya. Ini namanya sudah dikenal di Jawa lah. Di Bogor dan Surabaya beliau aktif mengisi kajian-kajian. Tapi sebelum kita nanti perkenalan lebih lanjut dengan beliau, buat teman-teman semua yang belum subscribe, belum like akun channelnya Teman Hijrah, silahkan subscribe dan like serta sebarkan informasi yang ada di akun Teman Hijrah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel kita. Neng. Dan sebelum itu insya Allah ada banyak program-program yang ada di Teman Hijrah, silahkan teman-teman bisa ikuti. Oke, kita langsung aja interogasi teman ngobrol kita. Interogasi. Oke, di segmen Ngobrol Santai kali ini kita kedatangan orang yang sangat inspiratif menurut saya gitu ya. Masih muda ya. Alhamdulillah. Kalau keren. Tapi memiliki jiwa dakwah yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat langka ini di anak-anak muda. Apalagi sekarang zaman luar biasa ya, anak muda tergerus dengan kemaksiatan. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah tentang itu. Sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Pak Dennis, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih Allah sehatkan. Alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah, saya selalu sehat. Apalagi ada antum di sini. Cerah sekali. Anda makin sehat. Lighting. Oke, sudah selamat datang ya, sudah ya. Selamat datang ya di Teman Hijrah. Terima kasih diizinin ngaji bareng nih, Masya Allah. Senang banget. Saya yang terima kasih sudah mau hadir di Teman Hijrah, memberikan ilmu, sharing ya, pengalaman, kisah inspiratif dan lain sebagainya yang tentunya akan sangat bermanfaat banget buat kita semuanya. Amin. Oke, boleh ditanya-tanya kan? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai nih, jadi kita harus sesantai mungkin. Persiapan santai dulu. Pak Dennis, Ya, boleh ini enggak nanya-nanya tentang diri antum? Betul. Boleh ya. Jadi manfaat ya. Nama lengkapnya emang Dennis, Koh Dennis atau gimana? Saya ada nama Chinese-nya. Oh gitu. Apa tuh? Namanya Lin Chin Fu. Lin Chin Fu. Lin Chin Fu. Lin itu marganya. Oh, namanya Lin. Chin dari kata cinta artinya emas. Fu dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Wah, jadi emas yang memberikan keberkahan. Masya Allah. Itu kalau repot manggilnya ya nama Indonesianya Dennis. Dennis aja. Ada Denny Setiawan. Oh, Denny Setiawan. KTP-nya Mas. Oke, jadi nama KTP-nya Denny Setiawan, nama Chinese-nya adalah Lin Chin Fu. Lin. Masya Allah ya, jadi namanya dari nama Chinese-nya juga luar biasa nih. Maknanya dalam banget. Emas yang membawa keberkahan seperti beliau hari ini. Permata yang membawa keberkahan insyaallah untuk umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, Kak Dennis ini adalah salah seorang pengisi dan pendiri dari komunitas Sahabat Masjid ya. Alhamdulillah. Dan tentunya kita akan menggali informasi dan inspirasi dari perjalanan kehidupannya Kak Dennis sampai ada di titik sekarang gitu ya. Yang mungkin dulunya dia diajak orang atau misalnya
berada dalam suasana yang jauh dari agama misalnya. Tapi hari ini Masya Allah banget beliau menjadi orang yang begitu aktif untuk mengajak anak-anak muda untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gimana Kak Denis perjalanan Kak Denis dalam akhirnya menemukan bukan hidayah ya apa namanya ya? Skenario Allah, pertolongan Allah. Ya itulah pokoknya bisa dijelaskan Kak. Kasih tahu dong kita titik pencarian Kak Denis karena sebelumnya kita pernah ngobrol gitu ya. Kak Denis itu sekolahnya di sekolahan yang non Islam gitu ya. Tapi kok bisa gitu sekarang jadi salah satu ustadz gitu ya di kota Bogor maupun di kota-kota lainnya, insya Allah gitu ya, mengajak orang untuk menuju kebaikan. Nah kan ini sesuatu yang jarang banget gitu. Artinya orang yang dibesarkan gitu ya dari sekolah yang tidak ada sama sekali agama Islamnya gitu ya, tapi sekarang malah jadi orang yang begitu aktif gitu ya, menyuarakan, mengajak untuk menuju Allah. Gimana kok ceritanya tuh? Insyaallah. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Segala puji hanya bagi Allah, maka itu tuh benar-benar ya hanya Allah lah yang layak dipuji. Dan jikalau ini dianggap jadi bahasan pun benar-benar cuman bukti betapa Allah sayang sama hambanya seburuk apapun perbuatannya. Allah itu benci perbuatannya tapi nggak pernah benci sama individunya. Dan juga bukti mudah sekali bagi Allah untuk membolak-balikan takdir hambanya sesulit apapun yang dibayangkan oleh manusia. Tapi ya sederhananya kita sebagai manusia yang punya pembeda dengan hewan, punya akal ya, alhamdulillah. Banyak sekali ayat di Al-Quran sendiri yang memang Allah tuh perintahkan afala yatafakkarun, apa kalian gak berpikir, la'alakum ta'qilun, agar kalian ngerti, agar kalian tuh mikir. Maka akal ini pertama memang istilahnya kenal Islamnya begitu ya. Sama dari pertanyaan yang mungkin orang sebutnya al-uqdatul kubro. 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan juga setelah meninggal akan kemana. Dulu sebetulnya sesederhana tentang sesuatu hal itu menurut logika seorang bocah Cina itu dulu ya, itu nggak mungkin tiba-tiba ada nih kayak gelas ini, nggak mungkin simsalabim jreng ada. Oh pasti ada yang buat. Siapa yang buat? Insya Allah manusia gitu ya. Nah manusianya itu dibuat siapa? Orang sebut orang tuanya. Orang tuanya dibuat oleh siapa? Ada yang nyebut kakek neneknya. Tapi begitu terus. Maka berkesimpulan bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada, dan ia pun pasti akan tetap ada setelah semuanya tiada. Dan itu adalah ajaran yang justru paling mendasar banget di dalam Islam, bahkan lebih fundamental daripada sholatnya itu sendiri. Ya, jadi pertama awalnya dari pencarian di situ, dari proses logika. 2, memang Allah skenariokan untuk gimana caranya supaya ini hamba ujung-ujungnya nyari Allah. Ya. Kalau dari asal muasal banget, saya sendirinya sih udah lahir di Bogor, yang masih lahir di Cungkuonya di Cina sana mah kakek nenek ke atas lah ya. Kami dibesarkan di keluarga besar, terutama dari ayah memang Buddha, dan ketika disekolahkan pun dulu memang dari TK sampai SMA sekolah Katolik. Keren banget nih. Ya maksudnya ayah Buddha gitu ya. Tapi sekolahnya di Katolik gitu. Iya, jadi apa ya, beliau pun tidak seperti istilahnya Buddha yang taat. Inti dari, nggak apa-apa ya, ini podcast kan ya. Inti dari ajaran Buddha itu cinta kasih universal. Pokoknya kamu tuh hidup berbuat baik doang. Oh gitu. Ya, mau nggak pernah ke wihara sekalipun, yang penting hidup berbuat baik, udah gitu doang. Jadi mereka tuh nggak mewajibkan ada ibadah-ibadah mahdoh yang harus bener-bener, nggak. Pokoknya hidup berbuat baik, udah itu aja. Ya, jadi mau sekolahnya apa? Qadarullah waktu itu ya untuk swasta, dan yang banyak mayoritas Chinese-nya memang ya di sekolah-sekolah swasta tersebut. Biar tidak terasa diasingkan mungkin ya. Karena waktu awal-awal ke masjid ya diteriakin, "Weh Cina, ngapain lu ke masjid?" Ada pengalaman seperti itu. Lalu akhirnya masuklah ke sekolah tersebut. Skenario dari Allah setelah akhirnya proses berpikir tadi
ada dibantu dengan kejadian yang singkat cerita waktu itu ayah kami ya, saya 4 bersaudara, beliau sakit ya, gulung tikar usahanya, dan waktu itu juga harus mewarisi beberapa hutang yang akhirnya diteruskan kepada anak-anaknya. Izin dengan bercerita seperti ini demi Allah bukan menjelekkan atau mendiskreditkan kedua orang tua. Justru beliau adalah anugerah paling besar dari Allah untuk diri ini yang jadi jalan kenalnya Allah. Tapi waktu itu pun ditambah udah sakit, ada hutang, dan saya masih punya 3 adik yang masih sekolah. Waktu itu sampai sekarang pun masih anak pertama ya, nggak mungkin berubah ya. Dan singkat cerita ada satu kejadian waktu itu nancep istilahnya di hati ya, ketika tengah malam dibangunin oleh orang tua terkait tentang kayaknya mereka pas bangun tuh ngelihat matanya kayak berkaca-kaca, mungkin habis bertengkar. Dan akhirnya dikasihlah selembar surat atau kertas yang saya tanya ini apa. Ternyata itu adalah rincian hutang beliau. Masya Allah. Jadi dikasihnya tuh rincian hutang ya? Iya. The best Istrinya waktu itu lagi ya Allah uji lah ya. Lalu berkatalah, kalau Koko jadi orang ini tolong dilunasi karena kita udah nggak sanggup waktu itu ya. Jadi di saat teman-teman lagi bisa asik-asiknya main, umur asik-asiknya main, Itu siapa ini tuh? waktu itu menjelang lulus SMA lah. Masih muda banget. Menjelang lulus SMA. Dan itu ternyata utangnya tuh baru ke 1 orang dan nominalnya wah fantastis ya ketika itu. Insya Allah ya. Dan dari situ sebetulnya adalah proses pencarian untuk sebetulnya nyari tenang. Nyari tenang. Jujur awal pertama nyari kenal Islam tuh nyari tenang. Nyari tenang ya. Ya, nyari tenang, bukan untuk pengen ngajar lagi, bukan untuk biar bisa nasehatin orang, enggak, pengen tenang udah gitu aja. Karena kondisinya ketika itu ya buntu kemana-mana, mau bayar sendiri ya uang jajan aja sehari cuma 5.000 sampai 10.000, nominalnya waktu itu puluhan juta. Jadi itu tuh segitu pun baru ke 1 orang. Jadi gimana caranya agar bisa itu selesai. Dan juga anak paling gede ya pengennya ya sayang pada orang tua, tahu mereka lelah, pengennya mah ngegantiin, tapi waktu itu masih apa daya. Mau cari jalan kemana, cerita ke orang tua, apalagi ke adik-adik nggak jadi solusi, ke temen juga nggak jadi solusi. Ya adalah yang akhirnya nyeletuk waktu itu. Ya udahlah lu nyari Tuhan aja bro. Nyari Tuhan. Karena nggak punya pilihan lain. Nyebutnya pun nyari Tuhan ya, nggak nyebut Allah gitu. Karena waktu itu qadarullah sekolahnya di sekolah Katolik, kita pernah masuk, kan kita ya, berarti ikut arena. Ya, masuk ke dalam gereja, ya Allah takdirkan tidak mendapatkan ketenangan, jujur malah makin gelisah. Makin gelisah ya. Lalu keluarga besar memang dari ayah beragama Buddha, ya, tapi itu pun pernah masuk ke wihara pun sama, tidak tambah tenang, nggak mendapatkan itu. Qadarullah di Indonesia itu memang Islam begitu besar ya, 85% atau 88 terakhir pendataan, dan nyari sumber atau majelis ilmu tuh di mana-mana ada. Banyak. Kita nyasar aja dari masjid ketemu masjid lagi. Jadi sebetulnya sumber ilmu itu banyak sekali ya, dan akhirnya ya waktu itu mulai mendalami sholat, dan ketika sholat itu yang paling pertama dirasa ya lo masalahnya kok belum beres tapi kok lebih enak, lebih tenang, benar-benar kayak orang bilang kita berkuasa atas hati kita bisa memilih untuk senang atau bahagia. Maka kenapa hati yang ada di dalam jasad ini bisa dibulak-balikan tanpa kehendak diri? Berarti ada lagi kan yang mengaturnya. Ya dari situ alhamdulillah mulai mendalami, mulai mempelajari. Sambil seiring mempelajari memang akhirnya Allah mudahkan. Akhirnya lulus kuliah. Kuliahnya alhamdulillah pun waktu itu sambil kerja dan beres, dimudahkan tahun 2012 selesai. Kerja di Jakarta, punya usaha yang sampai akhirnya Allah izinkan sanggup untuk melunasi hutang yang dulu pernah diserahkan ketika itu, dan juga sanggup untuk adik-adik selesai kuliah, yang laki-laki 2, yang perempuan selesai sekolah. Untuk biaya orang tua berobat juga alhamdulillah Allah cukupkan. Sampai alhamdulillah sekarang pun beliau sudah sehat lagi. Alhamdulillah. Dan masih terus berikhtiar
sekarang jualan, dan itu adalah episode pertama istilahnya. Itu ujian kesempitan. Ujian Ya, kesempitan. ujian kesempitan. Ternyata yang dipikir itu adalah jawaban dari segala doa, baru opening ternyata. Jujur ya, karena akhirnya diuji dengan ujian selanjutnya, next stage, Masih ada. ujian ke lapangan. Itu Ujian yang ke berat, lapangan. Arena, Masya Allah. Jadi ketika selesai dan akhirnya mulai Allah mampukan secara finansial, alhamdulillah sudah mulai belajar tentang ibadah-ibadah di dalam Islam, sudah diamalkan juga. Lalu qadarullah beres kuliah di Bandung 2012, 2013, 2014 sampai Februari tanggal 5 itu kerja di Jakarta. Masya Allah. Di Kerja itu perusahaan. di perusahaan apa? Perusahaan kayak trading saham, Oh, futures gitu. berjangka, ya, jual beli ya mata uang asing, ya, yang ada grafik sahamnya segala macam, Iya. ya. Mulai dari marketing pertama kali di situ digaji cuma 1,7 per bulan, tiap hari jadi angker, anak kereta. Ada kereta ya. Bolak balik naik Kopaja, ngerasain dipalakin sama preman Metro Mini Metro juga Mini, ya. Kopaja. Alhamdulillah. Singkat cerita 5 Februari 2014 tepatnya, sebelumnya itu diajak untuk mau nggak ngurusin usahanya si bos di Thailand. Oh. Jadi akhirnya ketika mengiyakan, maka berangkatlah ke Thailand 5 Februari 2014. Masih inget tanggalnya. Ingat banget ya. Inget banget. Biasanya kalau berkesan emang selalu ingat tuh. Alhamdulillah. 5 Februari 2014 berangkat di Thailand. Thailandnya lokasinya bukan di Bangkoknya, walaupun kami mendarat di Bangkok, lalu jalur darat lagi ke arah timur sampai perbatasan Thailand dengan Kamboja. Provinsi Sakyau, kota Aranya Pratet. Orang nyebutnya di situ Poipet. Itu daerah nggak ada hukum. Oh, Bisnis apa? bebas gitu ya. Bisnis apa yang diajarkan untuk dikerjakan di sana adalah ternyata beliau punya bisnis kasino online. Kasino online. Iya, Udah ada berarti online ya? ada. Perjudian di Indonesia itu dimulai dari, pokoknya berakhir untuk yang dunia online itu di 2004 ketika ganti Kapolri. Karena jujur ya, ini singkat cerita. Jadi orang kayak tadi kita pernah ngobrol ya, Iya, orang Cina zaman dulu itu judi itu bukan dosa. Benar. Karena ibarat ini punya orang nih, kita ambil rampok itu zolim. Benar. Tapi kalau misalkan mereka buka usaha tempat judi, mereka yang datang tuh welcome dan tanpa dipaksa, lu menang juga gue bayar. Betul. Ya, jadi bagi mereka itu bukan dosa. Dan jujur dulu istilahnya kami perantau dari Tionghoa, dari Tiongkok sana, pilihannya kami tuh nggak sekolah tinggi. Pilihannya untuk jadi makmur, 1 jualan, 2 usaha hitam. Dan termasuk izin ya, ini sekali lagi bukan mendiskreditkan. Kalau bertanya seperti apa ayah saya dulu, itu seperti nonton film Andy Lau zaman film gangster ya. Kasino gitu. Dan kancing dibuka sampai sini dengan berjas, kalung emas, pegang senjata di kemana-mana dijagain oleh backingannya, dan itu ngalamin yang gitu-gitu ya. Jadi tepatnya kenapa sampai tahu, karena 2004 ganti Kapolri semua mesti tutup Arena. Oh gitu. Akhirnya semua lari ke online. Bos saya yang ngajakin ke Thailand, dia mulai dari 2007 masih naik Jupiter. Pas dia ngajakin 2014 udah punya Lamborghini. Wow, Masya Allah. Karena duit kotor ya, jadi cepet ya. Yang akhirnya berangkatlah di sana pertama jadi IT-nya. Kalau yang paling banyak sering ditanya, waktu itu udah sholat belum? Kenapa mau kerja kayak begitu? Nah itu dia gimana tuh? Tadi sempat mau nanya nih, itu gimana tuh perjalanan sampai ke sana? udah sholat. Cuman waktu itu ujian yang Allah sempat ujikan adalah orang tua itu istilahnya ya, namanya rumah tangga pasti ada pertengkaran. Iya, betul. Dan pertengkaran itu paling sering pasti karena masalah finansial ekonomi. Benar. Dan ketika itu terjadi, saya dengan adik-adik cuma bisa berpelukan di kamar berempat sambil menangis dan ya berkata dalam hati, kalau pengen punya uang, kalau punya uang tuh pengen gimana caranya agar mereka nggak usah mempertengkarkan masalah itu atas pikiran anak kecil ketika itu. Makanya ketika ada tawaran untuk kerja di sana yang tentu gajinya Besar gitu ya. besar ya, dan dengan lemahnya iman, ini mah murni karena lemahnya iman, maka memilih untuk berangkat. Dan waktu itu memang masih masa pencarian juga kali ya. Masa pencarian. pencarian. Ya, walaupun jujur sudah sholat ketika itu. Sudah sholat ketika itu, tapi dan memang ketika ke sana ya besar memang. Pertama kali masuk itu kalau kita bicara nominal itu 6 juta per bulan. 6 juta per bulan. Bulan berikutnya jadi 7.
3 bulan berikutnya jadi 9, setelah setahun jadi 11, setelah 2 tahun digaji 20 juta per bulan, umur 23, 24. Oh, pantesan pulang ke Indonesia. Jadi orang kaya. Ya, jadi sederhananya seperti itu, dan itu bersih. Itu bersihnya. Uang makan dikasih lagi 8.000 sampai 10.000 baht. Kalau dikurskan sekarang 400 begitu sekitar 3.200.000 rupiah. Apartemen dikasih lagi. Uang tiket pulang pergi dari Indo, Thailand Indo setahun 3 kali itu pun dikasih lagi. Luar Jadi biasa, nabung. ya. Jadi bagi yang di sana, bagi yang tidak merokok ya, jadi uang makan tuh itu lebih dari cukup buat makan. Bener-bener. Ya. Jadi selama 2 tahun akhirnya kerja di sana. 2 tahun waktu itu ya. 2 tahun. Itu tahun Total sih 3 tahun, 1 bulan 10 hari totalnya. di Thailand. Total. Nah, itu berarti sampai tahun berapa tuh di Thailand? Tepatnya pulang 15 Maret 2017. Dulu masih terhitung baru ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih itu baru, dan itu kan setelah 2 tahun kerja kan artinya resign dulu. Nah, sisa setahun terakhirnya saya buka kasino saya sendiri. Oh, ini. Jadi benar luar biasa lah ya. Setelah Jadi izin ini mah punten yang berbicara di sini teh ya mantan bandar judi kalau mau jujur mah. Cuman kalau misalkan kalau bukan karena kebaikan Allah nggak mungkin dikenalkan dengan Masya Allah ini aki-aki yang soleh semua. Senang banget bisa ngobrol bareng, ketemu bareng. Keren banget nih Mudah-mudahan kisahnya. jadi manfaat. Amin ya Allah alamin. Ini asli ini keren banget teman-teman gitu ya. Sesuatu yang mungkin saya pernah mendengar sedikit karena ikut kajian antum gitu ya. Tapi di sini lebih terbuka lagi untuk apa ya kisahnya, dan mungkin perjalanan kode ini sih luar biasa banget ya, turun naik gitu fluktuatif. Tapi ada satu hal yang kemudian yaitu tadi ketika dia ada di posisi diuji dengan apa Ke lapangan, ya, ujian ke lapangan. ujian kelaparan atau ya apa kesulitan mencari Allah gitu ya. Kita. Walaupun misalnya waktu itu baru sebatas udah lu cari Tuhan gitu ya. Iya. Kemudian diuji dengan kelapangan. Nah, itu masa kembali kepada kata-kata di awal mencari Tuhannya itu di titik mana tuh? Ya, kita namanya orang lagi kesempitan mah mudah untuk Udah, sujud ya. iya benar. Karena bahkan kalau lagi sempit, kepala pengen tenggak juga nggak bisa. Karena merasa merunduk gitu. Berat gitu ya. Nah, ketika ujian ke lapangan, memang ketika itu saya jujur nggak bangkrut. Akhirnya kami buka sendiri. Itu pun nggak sendiri, kami kerjasama, ada orang Hong Kong ya, ada orang Thailand ya, dan juga orang Malaysianya juga ada ketika itu. Saham saya 30%, dan jelas meroket. Contoh November 2016 kami dapat omset sekitar 600 jutaan, ya saham saya 30% ya. Umur waktu itu 25. Wow. Jam kerja bebas. Namanya Duit salah satu banyak. pemilik. Iya. Jadi jalan-jalan, intinya teh kemana. Tapi singkat cerita, loh kok kenapa ini yang dulu dianggap sebagai sumber kebahagiaan, dulu kan sampai mikir, Iya benar. oh orang tua teh nggak ada duit bisa berantem. Orang-orang di luar sana pun nggak ada duit bisa berantem. Betul. Kenapa ketika sekarang ini duit udah punya, waktu itu mah yang dirasa setiap hari tidur itu maksimal 3-4 jam pasti kebangun. Entah karena mimpi buruk atau gelisah. Tapi padahal waktu itu sangat berkecukupan ya dari sisi finansial. Bahkan ketika pernah bangun tidur dalam kondisi gelisah, nggak enak, takutan, kayak dikejar-kejar dan naudzubillah mungkin disumpahin orang-orang kali ya. Bangun teh ngecek saldo. Ngecek saldo. Arena, manda ini teh istilahnya loba keneh, masih banyak. Tapi kok malah nggak enak. Mulai jadi pertanyaan tentang kenapa ada orang-orang di Indonesia yang pemasukannya mungkin hanya 1,5 per bulan, yang bukan hanya ya, tapi maksudnya ketika dibandingkan dengan diri ketika itu, kok mereka penghasilan segitu, anak banyak, kok tenang gitu ya. Kenapa ini malah gelisah? Dan saya teh masih yang istilahnya masih newbie di situ teh. Si Koko yang pertama kali ngajakin saya ke bisnis itu dia sudah bersih pemasukan per bulannya 7-8 miliar. Bersihnya itu. Bersih, sudah dipotong biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Serius, dia hobi sekali party. Dia saking istiqomahnya. Maksudnya nggak libur party itu paling lama 3 hari. Dan kan mahal Arena. Kalau di kita beli Ultra Milk ya segitu tuh goceng. Iya. Nah, minuman keras mah kan satu botol tuh berapa juta. Iya, benar-benar. Mohon maaf belum obat-obatannya. Betul. Pengetahuan tambahan aja ya. Satu butir pil ekstasi bisa 800 paling murah. Kalau untuk sabu-sabu 1 gram bisa nyampe 1,2 juta per 1 gram.
Dan kalau mereka party, izin mohon maaf, tempat kayak gitu pasti ada wanitanya. Itu wanita nemenin duduk doang, belum diapa-apain, 2 juta. Waduh. Dan dia selalu ajak karyawannya. Jadi makanya sebulan habis 1,2 M tuh nggak kerasa bagi dia. Jadi karena sekali party buat buka ruangannya aja kan pakai dolar, 20.000 dolar. Waktu itu kurs 13.000, jadi 26 juta. Dunia ya. Iya itu tuh. Subhanallah banget. Tapi uniknya dia yang istilahnya bertahun-tahun istiqomah ngejar dunia kayak gitu, dia nyebut jenuh dengan dunia itu. Dan bahkan setiap kali dia turun dari Lamborghini-nya, nggak boleh sebut merek ya. Lalu istilahnya cerita ngobrol-ngobrol, dia selalu cerita, aduh gua stres. Ini manusia stres, dia turun dari mobil semewah itu, saya tahu rumahnya sebesar apa. Kenapa stres? Dibandingin lagi dengan orang yang di Indo pemasukan sebegitu kecilnya istilahnya dibanding dia, tapi bahkan masih bisa sedekah, tenang, ya. Maka pasti apa nih yang jadi pembeda, ya? Kalau Allahnya bisa bicara kepada saya langsung waktu itu seolah-olah kayak, bocah, dulu ngerasa bahagia itu dari duit, cobain kaya, bahagia nggak antum? Ya, jadi ternyata ya kenapa malah makin lebih menderita dibanding dulu yang waktu masih kuliah pagi sampai sore kuliah, sorenya teh dulu ngajarin mate, fisika, kimia, itu tuh 2 jam cuma dibayar 30.000 perak. Itu di Bandung. Itu juga masih suka dikorupsi sama si anaknya. Bilangnya mama belum ngasih. Taunya padahal ditagih ke mamanya ini ketika udah 1 bulan. Orang udah dititipin kok ke anaknya. Anak 2 SMP bisa mau duit. Ya Allah. Tapi waktu itu tenang, walaupun bahkan berat badan, ngerasain berat badan 45 di bawah 50 sama karung beras, beratan karung beras. Tapi kok tenang begitu ya. Kenapa yang di sana malah ini apa yang salah? Maka akhirnya kan ketika manusia kadang dengan skenario yang Allah pilihkan bisa jadi menjadikan Allah itu memang biasa jadi pilihan terakhir. Kayaknya mungkin yang belum dilakukan ya sudah, ambil wudhu, sujud, cerita sejadi-jadinya, cerita seada-adanya, ya. Dan kita memang tidak bisa berbicara langsung kepada Allah, namanya juga bukan Nabi Musa alaihissalam, maka membaca kalam-kalamnya. Dan ayat favorit yang hingga saat ini pun masih Masya Allah adalah Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah kita tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kenapa kok jadi wajar ternyata untuk jadi tenang, tentram hati, ini hati di sini jasadnya, di dalam jasad ini, tapi yang bisa bolak-balik bukan kita. Makanya wajar kenapa ada artis yang win cerai, artis yang bunuh diri, yang udah kaya masih korupsi, yang udah sekaya itu seperti si bos dulu masih stres aja, sedangkan di Indo wajar dia ternyata penghasilan segitu, anak 6 tapi cukup, anak-anaknya ngapalin Quran semua, sekolah juga jadi ada beasiswa. Dan betapa ya Allah, berarti yang harus kita tanya setiap hari dalam hati adalah, ya Allah sudah seberapa banyak diri ini mengingat Engkau, karena hati ini pun dimiliki oleh Engkau. Nah, kalau misalkan jauh dari Engkau, sedangkan Engkau yang telah memberikan segala-galanya, kita aja nggak suka dilupain ya. Misal Arena udah bantuin orang berkali-kali, tapi yang udah dibantuinnya teh nggak pernah nganggep, terus malah lebih seneng ke orang lain yang lebih sering ngasih mudorot. Ya alhamdulillah Allahnya tidak seperti kita yang punya lebih mudah marah dan segala macam. Keren banget nih. Oke, jadi semenjak itu akhirnya lagi-lagi ya problemnya adalah mencari ketenangan gitu ya. Jadi tenang. Ketika sulit mencari ketenangan, ketika diberikan ujian ke lapangan tetap ada sisi yang akhirnya menjadi titik itu karena ternyata itu tidak memberikan ketenangan kan. Benar. Nah terus waktu itu balik nih di Indonesia. Ya lalu itu galau juga, parah galaunya ya, karena kan waktu itu masih harus jadi ngebantuin keluarga lah untuk ngebiayain. Kan duit dari sana kan emang gede ya. Iya. Nah jadi ada mikir ini kalau pulang gimana, mau kerja apa, mulai kerja, ditulis di CV apa, ditulis mantan bandar judi kan nggak mungkin, yang ada ditewak. Iya benar-benar. Jadi ini mesti gimana, ragu kan. Dulu dinasehatin sama guru, alhamdulillah punya kenal dengan orang-orang yang juga masih dekat dengan agama. Dia bilang kayak gini, kok waktu masih
di perut ibu kita jadi janin, kita udah perlu nutrisi atau rezeki belum sih? Perlu ya, nutrisi. Tapi waktu itu kita belum bisa sholat, belum bisa minta, belum bisa kerja, belum bisa ngomong. Ibu kita makan pecel, jengkol, pete, karedok, tetap saja Allah ubah nutrisinya tersalurkan melalui plasenta tanpa kita belum bisa ngapa-ngapain. Maka sekarang kita ngaku udah gede, ngaku punya akal, udah bisa sholat, udah bisa kerja, udah bisa minta. Segitu ragunya sama Allah. Betapa kurang ajarnya diri ini kalau misalkan masih meragukan Allah, kayak ditampar pas dengar itu, dan akhirnya ya bismillah pulang. Jadi pulang akhirnya tepatnya 15 Maret 2017, itu pun dalam kondisi ya Allah mudah-mudahan tidak meninggalkan dosa jariah. Ya mereka belum bangkrut, belum tutup sampai sekarang. Dan tidak mungkin bagi diri ini tiba-tiba mendatangi mereka terus bilang, kalian semua ini haram, tutup. Karena mereka banyak yang sudah bahkan 40 ke atas, anak isinya bergantung dari pemasukan di situ, dan mereka nggak ada pilihan lain untuk ngelakuin usaha yang lain, apalagi tidak kenal agama. Ya taunya cuman itu doang yang sedang mereka lakukan. Ya, walaupun jelas sudah turun jauh, karena sekarang website seperti itu pun tambah banyak. Dan istilahnya yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-segitu aja. Iya benar. Tapi akhirnya tepatnya 15 Maret 2017 pulang. Nah, pulang itu baru ngejar, akhirnya mulai kenal sama yang itu sahabat masjid. Itu emang teman-teman yang memang ngaji bareng sebetulnya awalnya di deket rumah di daerah Sukamulya, Bogor. Dan semalu bener-bener waktu itu ketika beres ngaji, ada anak SMA kelas 1 atau kelas 2. Dia ditanyain mau setoran nggak sama gurunya ketika itu, dan dia setor waktu itu surat Al-Mutaffifin yang bagi itu jujur bagi dia sendiri surat apa. Jadi ketika waktu pulang itu jujur kata kasur juga nggak apa lah Rena. Ya tapi ya Allah malu banget selama ini hidup ngapain aja, udah ketinggalan begitu banyak. Ya dari situ ya Allah mudah sekali bagi engkau untuk mewafatkan diri ini ketika dulu bermaksiat. Engkau izinkan diri ini untuk bisa pulang, mengejar lagi, mudah-mudahan izinkan untuk bisa mengejar betapa banyak kekurangan yang harusnya hak yang kupenuhi kepada engkau sebagai Rob kami, Rob kita, tapi tidak dipenuhi dari dulu. Jadi ya dari situ akhirnya Allah izinkan benar-benar ketemu sama banyak guru-guru yang jadi jalan ilmu, orang-orang baik yang jadi jalan kebaikan. Dan diizinkan di sini sampai hari ini pun ini berkumpul dengan Masya Allah teman-teman yang dalam kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah banget teman-teman. Ini kalau dibikin buku nih kisahnya nih ya, ini bisa berjilid-jilid nih, luar biasa loh. Artinya turun naik kehidupannya itu sudah pernah dilalui, dan mungkin tidak semua dari kita pernah merasakan apa yang Ko Denis rasakan atau di posisinya Ko Denis gitu ya. Jangan sampai juga ya mudah-mudahan. Karena saya nggak bisa bayangin teman-teman bagaimana ada di posisi beliau gitu ya, dari mulai SMA gitu ya, sudah diuji dengan ujian yang begitu luar biasa. Tapi disitulah bagaimana kemudian Allah memperjalankannya dalam kesulitan maupun kelapangan, satu tujuannya gitu ya, agar kemudian dia merasakan bahwa kamu tuh nothing gitu kan. Lu tuh nothing gitu tanpa Allah gitu kan. Tanpa Allah kita tuh bukanlah siapa-siapa, sekaya apapun kita gitu ya, sesukses apapun kita gitu, tapi tetap ada satu titik yang tidak bisa pernah kita dapatkan, ketenangan gitu ya. Dan ketenangan itu atau sakinah itu memang hanya bisa kita dapatkan tatkala kita memang ya mendekat kepada Allah gitu. Ini menarik banget kisah dari teman ngobrol kita Ko Denis teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana perjalanan beliau setelah kemudian dia kembali ke Indonesia dan sekarang menjadi salah seorang pengisi kajian-kajian yang sangat luar biasa nih. Masya Allah banget. Bisa istiqomah sampai hari ini. Makanya jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi di Ngobrol Santai bersama Teman Hijrah.